Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Tufail bin Amr telah menyatakan keislaman bersahadat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun tinggal beberapa saat di situ untuk mendalami syariat Islam, termasuk menghafal beberapa ayat yang memang bisa beliau hafal. Sebelum pulang ke negerinya, Tufail menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau merupakan sosok yang senantiasa ditaati oleh kaum-kaumnya. Petuahnya senantiasa diperhatikan. Selanjutnya, Tufail mengatakan bahwa ketika beliau telah sampai ke daerahnya, ke kampungnya, maka beliau akan menyeru kaum-kaumnya kepada Islam. Dalam rangka suksesi misinya ini, Tufail meminta kepada Rasulullah SAW untuk diberikan bukti agar kaumnya kelak mempercayai apa yang beliau sampaikan terkait dengan Islam. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa di hadapan Tufail meminta agar Allah memberikan bukti tersebut. Maka pulanglah Tufail ke daerahnya. Ketika jarak Tufail dengan kaumnya telah dekat, Allah mengabulkan doa dari sang Nabi, yaitu tiba-tiba muncullah cahaya di kening Tufail. Maka mendapati cahaya yang seperti senter di keningnya, Tufail memohon kepada Allah untuk memindahkan cahaya itu. Kenapa? Karena khawatir kelak ketika kaumnya mengetahui mendapati cahaya ada di keningnya, khawatir malah yang terjadi kaumnya mengecap Tufail telah dimurkai oleh berhala-berhala yang Tufail dianggap khianat. Artinya itu karma yang dia dapat karena telah keluar dari agama nenek moyangnya. Karena itulah Tufail memohon kepada Allah supaya cahaya itu dipindahkan ke tempat yang lain. Maka Allah kabulkan itu, pindah ke ujung dari cemeti yang dimiliki oleh Tufail. Nah, sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Tufail telah tiba di rumahnya, maka bersualah beliau bersama ayahanda yang sudah tua. Dan ketika sang ayahanda hendak menyambut dari kedatangan Tufail, maka Tufail mengatakan, jangan mendekati aku karena sesungguhnya aku telah berbeda denganmu. Kagetlah sang ayah dengan respon yang diberikan sang buah hati. Ada apa wahai anakku? Mengapa engkau menolak kesambutanku dan mengatakan bahwa aku dan engkau telah berbeda? Disampaikanlah oleh Tufail bahwa dia telah masuk Islam. Dijawablah oleh ayah bahwa apapun agama Tufail, maka itulah agamaku juga. Syahadatlah ayahnya itu mendeklarasikan diri sebagai seorang muslim mengikuti jejak dari sang putra, yaitu Tufail. Kemudian bertemu Tufail dengan sang istri. Sama persis dengan apa yang beliau lakukan kepada sang ayah, bahwa Tufail meminta untuk berpisah. Jangan dekati aku karena aku dan engkau telah berbeda. Kata sang istri, apa yang memisahkan antar kita? Agamalah yang menjadi penghalang kita untuk bersatu. Maka kata sang istri, demi ayah dan ibumu, agamamu adalah agamaku juga. Kemudian mendengar pernyataan itu, Tufail meminta kepada sang istri untuk segera mensucikan diri, mandi, memakai baju yang rapi, suci. Selepas itu bersahadat pula lah sang istri. Nah, setelah keluarganya selesai hal akidah ini, Tufail pun langsung menyeru dari kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata semua mereka menolak dari seruan itu kecuali satu, dan kelak ternyata akan menjadi sahabat besar. Siapa beliau? Yaitu Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ketika diseru oleh Tufail untuk masuk Islam, tanpa berpikir langsung menerima hal itu. Maka datanglah kemudian Abu Hurairah ini diantar oleh Tufail menghadap Rasulullah SAW untuk berislam. Maka bersahadatlah Abu Hurairah. Selanjutnya disampaikan oleh Tufail bagaimana respon dari kaumnya. Kata Rasulullah, sungguh kaummu telah tertutup rapat pintu hatinya karena kemaksiatan dan kefasikan mereka kepada Allah. Jadi saking kuatnya, saking tebalnya kefasikan maksiat yang dilakukan oleh kaum Daus, sehingga tidak bisa menerima kebenaran itu. Maka hal inilah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Tufail dan Abu Hurairah yang juga ikut untuk berislam. Selanjutnya Nabi Muhammad mengangkat tangan, berdoa kepada Allah. Ada ketakutan dari Abu Hurairah terkait dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Apa kekhawatirannya? Abu Hurairah sangat khawatir kalau Nabi akan mendoakan kecelakaan bagi kaumnya. Hingga Abu Hurairah berkata, sungguh celaka bagi kaumku, sungguh celaka bagi kaumku. Maka ternyata jauh dari perkiraan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad malah mendoakan, ya Allah berilah hidayah bagi kaum Daus. Sampai 3 kali Nabi Muhammad memintakan hidayah bagi kaum Daus. Selepas itu Nabi mengatakan, pergilah kembali engkau pulang ke rumahmu, ke daerahmu,
kemudian serulah mereka. Tufail pun menjalankan perintah itu, termasuk Abu Hurairah, mereka semua pulang dan mulailah menyeru kaumnya untuk menerima Islam. Itu adalah pertemuan terakhir Tufail dengan Nabi Muhammad SAW. Selepas itu Nabi Muhammad hijrah hingga akhirnya perang Badar dan perang Uhud. Pak Tufail masih berada di daerahnya. Selepas perang Uhud itu beliau pun ikut untuk hijrah ke Madinah. Dan sejak itulah Tufail menemani termasuk Abu Hurairah hidup bersama Rasulullah SAW bersama seluruh kaum Daus yang jumlahnya 80 keluarga. Selepas itu Tufail senantiasa mengikuti perjalanan Nabi Muhammad SAW termasuk dalam beberapa perang. Dan kehidupan beliau berlanjut ketika Nabi Muhammad telah wafat. Ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengikuti satu peperangan. Tapi sebelum proses peperangan terjadi, beliau pernah bermimpi bahwa beliau tengah dicukur oleh seorang rambutnya. Kemudian keluarlah seekor burung dari mulutnya. Kemudian beliau disembunyikan oleh seorang wanita di dalam perutnya. Dan beliau melihat sang anak senantiasa mencari-cari, tapi mereka terhalang untuk bertemu. Setelah beliau bangun, kemudian bertanya kepada para sahabat, apa tafsir dari mimpinya ini? Para sahabat mengatakan bahwa mimpi beliau adalah mimpi yang sangat baik, dan memang ternyata benar. Dalam satu peperangan itu di masa Umar bin Khattab, Tufail mendapatkan syahidnya. Jadi arti bahwa ada seseorang mencukur dari rambutnya itu adalah akan ditebasnya kepala Tufail, kemudian keluarnya burung dari mulutnya, itu artinya keluarnya ruh. Kemudian selanjutnya disembunyikannya Tufail oleh seorang wanita dalam perutnya, artinya bumilah yang akan menelannya. Kemudian sang anak yang senantiasa mencari-carinya, artinya sang anak juga sangat berhajat untuk menapaki jejak dari sang ayahanda, yaitu mati sebagai syahid. Dan itulah yang terjadi, bahwa anaknya dalam perang itu terputus salah satu tangannya, dan asanya untuk mengejar syahid sebagaimana ayahnya juga sangat besar hingga beliau pun menemukan kesyahidan. Inilah kisah dari Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang tokoh dari pemimpin Daus yang mampu mengislamkan seluruh kaumnya dan juga mendapatkan kesyahidan pun demikian sang putra tercinta. Mudah-mudahan menginspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.